warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan saya Istiqomah, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan layanan bimbingan dan konseling dengan tema tips untuk mengatasi kejenuhan belajar sistem daring selama masa pandemi. Selama berlangsungnya masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran di Indonesia dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan demi menghindari penyebaran virus COVID-19 dan juga sebagai penerapan physical distancing yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan gugus tugas COVID-19. Dengan demikian, pembelajaran tatap muka ditiadakan sementara semenjak berlangsungnya masa pandemi ini. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak siswa ataupun siswi yang mengeluh akibat pembelajaran sistem daring diterapkan. Karena mungkin mereka merasa bosan mengalami kejenuhan pada saat belajar sistem daring. Maka dari itu, untuk mengatasi kejenuhan tersebut, berikut ini ada beberapa tipe untuk menepis rasa jenuh pada saat belajar sistem daring. Adapun tips yang bisa dilakukan untuk mengatasi kejenuhan belajar sistem daring adalah sebagai berikut. 1. Mengatur waktu sebaik mungkin. Tentunya, sebagai siswa harus pandai mengatur waktu. Ada waktunya kerja, waktu belajar, membantu orang tua, bermain bersama teman-teman, dan lain sebagainya. Begitupun dengan pembelajaran daring ataupun online. Harus pandai mengatur jadwal sebaik mungkin dan jangan sampai terus-menerus dikejar deadline. Karena dengan hal tersebut malah akan merusak mood dan pasti memicu timbulnya malas untuk belajar. Yang kedua yaitu menguasai diri dan gaya belajar seperti apa yang disukai. Menguasai diri dan gaya belajar seperti apa juga harus ditentukan karena hal itu akan sangat membantu apakah kita harus belajar di tempat keramaian ataupun di tempat yang sepi agar lebih menambah kefokusan kita saat belajar daring. Yang ketiga, menyiapkan alat-alat yang menunjang pembelajaran sistem daring. Untuk pembelajaran daring sudah pasti membutuhkan kuota internet dan jaringan internet yang cepat agar bisa mengakses aplikasi pembelajaran Indonesia. Apabila saat pembelajaran berlangsung membahas tentang materi dan hitung-hitungan, tentu saja kita juga harus menyiapkan alat tulis pada saat pembelajaran dimulai. Yang keempat, tidak perlu memikirkan beratnya atau sulitnya belajar sistem daring. Hal ini merupakan suatu problem bagi para siswa. Mereka akan berpikir bahwasanya akan mengalami kesulitan selama mengikuti pembelajaran sistem daring. Akan tetapi, alangkah baiknya kita menepis pikiran tersebut jauh-jauh, karena semua akan mudah apabila dijalani tanpa dibarengi dengan keluhan-keluhan yang tidak penting, ya kan? Karena semua hal pasti ada jalan keluarnya ketika kita ada niat dan mau berusaha. Yang kelima yaitu menentukan target pencapaian nilai akhir. Untuk menambah semangat saat menjalani pembelajaran sistem daring di era pandemi COVID-19 ini, tentu saja kita harus punya cara untuk menargetkan pencapaian nilai akhir prestasi kita. Dengan demikian, kita harus juga dibarengi dengan berusaha keras dan belajar semaksimal mungkin agar semua yang ditargetkan tercapai sesuai dengan harapan dan keinginan. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, menyediakan waktu untuk menghibur diri.
Jika belajar terus-menerus dan memaksakan diri, tentu saja akan mengakibatkan kejenuhan. Nah, untuk menghindari itu, kita perlu mengambil sedikit waktu untuk menghibur diri kita dengan cara kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan bisa menghibur diri, seperti nongkrong bareng teman-teman dan juga jalan-jalan bareng, baik dengan keluarga atau dengan teman dekat kita, hangout bareng teman ke tempat-tempat yang bernuansa alam agar mampu memberikan ketenangan pikiran dan kedamaian jiwa. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi video tentang layanan bimbingan dan konseling dengan tema tips mengatasi kejenuhan belajar sistem daring selama masa pandemi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat kita terapkan, dapat teman-teman terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.